Hari terlihat mengendap-endap dari kamarnya karena dia hendak pergi dari istana itu. Namun rupanya Hari mendapati Dami tidur di luar kamarnya. Demi menjaganya, Hari kemudian terkejut saat Dami memanggil nama Tuan Putri. Karena Dami masih tertidur, Hari kemudian memutuskan untuk tetap pergi. Hari merasa terkejut karena melihat sekeliling istana yang begitu sunyi. Setelah berjalan, Hari tak sengaja menendang sendal dan kembali dikejutkan dengan orang-orang yang tak sadarkan diri. Hari juga mendengar teriakan dari tempat raja. Rupanya semua penjaga di tempat tersebut tak sadarkan diri. Kemudian Hari melihat apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya ada laki-laki bertopeng yang sedang menanyakan keberadaan Putri Yuan pada raja. Sang raja kemudian mengatakan bahwa dia tak tahu keberadaan putrinya. Laki-laki itu kemudian menyerang sang raja. Melihat hal itu, Hari berusaha menghentikannya. Pria bertopeng itu langsung menyerang Hari dan Hari berhasil menghindarinya. Hari kemudian menggunakan bola makhluknya untuk memanggil makhluk emas. Makhluk emas kemudian bertarung melawan pria bertopeng itu hingga membuatnya kalah dan tubuhnya hancur. Rupanya pria bertopeng tersebut adalah boneka kayu. Hal itu mengingatkan Hari pada makhluk manekin yang pernah dikalahkan olehnya waktu itu. Makhluk emas juga mengalahkan makhluk manekin. Rupanya banyak makhluk manekin di ruangan itu dan makhluk-makhluk itu hendak menyerang Hari. Scene kemudian berpindah ke Putri Yuan yang terkejut melihat laki-laki yang ternyata adalah makhluk boneka kayu. Sang putri kemudian lari dari tempat tersebut. Namun rupanya banyak warga yang sedang menunggunya. Orang-orang itu juga berubah menjadi makhluk boneka kayu. Putri Yuan sangat ketakutan. Kemudian dia berlari, namun makhluk-makhluk boneka kayu telah mengepungnya. Putri Yuan berusaha menyelamatkan diri dari makhluk-makhluk itu. Putri Yuan kemudian bersembunyi di suatu tempat, dan para makhluk-makhluk mencari-cari Putri Yuan. Putri Yuan hampir saja ketahuan oleh makhluk boneka kayu. Namun makhluk itu hanya berlalu begitu saja. Putri Yuan merasa lega dan keluar dari persembunyiannya. Dia kemudian melihat pintu keluar yang terbuka. Saat dia berlari menuju pintu itu, seorang makhluk berhasil menangkapnya. Sementara itu, Hari yang diserang oleh makhluk-makhluk boneka kayu diselamatkan oleh Juwon. Hari mengira bahwa yang menyelamatkannya adalah Kang Lim. Juwon pun terkejut ketika Hari menyebut nama Kang Lim. Juwon melanjutkan pertarungannya melawan boneka-boneka kayu itu. Juwon akhirnya berhasil mengalahkan boneka-boneka kayu itu. Hari mengatakan pada Juwon jika orang-orang dalam bahaya. Juwon kemudian mengatakan pada Hari agar Hari menunggu di sebuah tempat dan Juwon akan menemuinya nanti. Hari kemudian menuju tempat yang dimaksud oleh Juwon, sedangkan Juwon membangunkan orang-orang yang tak sadarkan diri. Hari kemudian menggerutu menunggu kedatangan Juwon di tempat itu. Kemudian Juwon datang dan langsung memegang tangan Hari. Dia juga mengatakan jika Juwon merindukannya. Tentu saja hal itu membuat wajah Hari tersipu. Juwon juga berkata jika dia akan menjaga sang putri dan berkata jika sang putri adalah miliknya. Hari kemudian salah tingkah nih guys. Tentu saja ya guys, karena dia bukanlah sang putri yang asli. Hari kemudian melepaskan tangannya dari genggaman Juwon. Hari kemudian berkata jika dia lebih kuat dari yang Juwon kira. Juwon kemudian berkata saat putri menghilang dia begitu menderita karena tak ada yang bisa dia lakukan. Lagi-lagi pipi Hari memerah. Dami yang sedang berlarian mencari-cari putri melihat Hari yang sedang bersama Juwon. Juwon berkata jika dia menyesal dan di kehidupan masa depannya dia tak akan melakukannya lagi. Dia tidak bisa berbuat apapun. Hari kemudian salah tingkah nih guys. Juwon kemudian menyuruh Hari untuk ke kamarnya dan beristirahat. Hari pun akhirnya pergi dengan tergesa-gesa. Namun dia salah arah. Dia kemudian kembali dan bertanya pada Juwon jalan menuju kamarnya. Juwon menunjukkan arahnya pada Hari. Hal itu membuat Juwon bingung. Pastinya ya guys, masa putri tidak tahu kamarnya sendiri? Sesampai di kamar, Hari kemudian mengomel. Entah apa yang sudah terjadi antara dia dan juga Juwon. Dami kemudian menghampiri Hari dan berkata jika dia dan juga Juwon merupakan pasangan yang romantis. Hari kemudian berdalih jika semua itu tak seperti yang Dami lihat.
Dami kemudian ingin melihat telapak tangan Hari. Saat Hari mengeluarkan tangannya, Dami pun terkejut. Lebih-lebih lagi saat Dami melihat bola makhluk milik Hari. Dan Hari berkata jika itu adalah bola makhluk miliknya di masa depan. Kemudian Dami bertanya lagi, benarkah jika Hari bukankah Tuan Putri Yuan? Hari pun menjawab jika dirinya memang bukanlah Tuan Putri, melainkan Kohari. Lalu Dami bertanya di mana Putri Yuan sambil berkaca-kaca dan kemudian menangis. Hari berusaha menenangkan Dami agar tak perlu mengkhawatirkan hal itu. Meskipun dirinya tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi Hari akan menyelamatkan Tuan Putri. Dami kemudian bercerita jika Tuan Putri dan dirinya sudah bersama sejak masih kecil. Dia juga bercerita tentang prajurit Juwon yang diangkat menjadi kepala prajurit. Dami melanjutkan ceritanya bahwa setelah Yurang menculik Tuan Putri, segalanya berubah. Kemudian Hari berkata jika itu adalah makhluk serigala. Yurang menyerang orang-orang dengan menghipnotisnya. Hari berniat akan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah mengobrol panjang, mereka pun beristirahat. Keesokan harinya, Hari masih tertidur pulas. Dami kemudian berusaha membangunkan Hari. Namun Hari berkata jika dia masih mengantuk. Dami pun kemudian menarik Hari dan pelayan istana menyiapkan semua keperluan Hari dari pakaian, aksesoris, dan juga makanannya. Hari kemudian melanjutkan dengan membaca. Dan apa yang terjadi? Tentu saja Hari mengantuk, ya kan? Hari juga berlatih memanah nih guys. Dan hanya dalam waktu sebentar saja, Hari mampu memanah dengan tepat sasaran. Wah, hal tersebut tentu saja membuat Dami heran ya guys. Hari dibuat kikuk saat prajurit Juwon melintasinya. Hari kemudian mengikuti Juwon untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Prajurit Juwon rupanya hendak meminta izin ke penasehat istana untuk ke Bukit Bukamsam. Namun penasehat istana tak meresponnya dengan baik. Meski begitu, Juwon tetap akan pergi ke sana meskipun tanpa izin penasehat istana. Sementara itu, Duri, Kanglim, dan Sinbi sedang menuju ke Bukit Bukamsam. Namun, karena Duri kurang hati-hati, dia kemudian terperosok dan masuk ke jurang. Kanglim dan Sinbi pun akhirnya mengikuti jejak Duri ya guys. Setelah sampai bersama Duri, rupanya Duri melihat sesuatu dan meminta Kanglim untuk melihatnya. Rupanya itu adalah sebuah pintu gua. Kemudian Sinbi membuka pintu tersebut menggunakan kekuatannya. Mereka kemudian memasuki gua tersebut dan tiba di tempat yang sangat indah. Rupanya di tempat itu ada Gembi yang sedang berlatih menggunakan mantra. Duri kemudian berlari menemui Gembi. Rupanya Gembi takut dengan mereka nih guys. Duri kemudian menyuruh Gembi agar tidak takut dan keluar dari tempat persembunyiannya. Sinbi lalu memperkenalkan dirinya dan berkata jika mereka adalah temannya dari masa depan. Sinbi juga menjelaskan tentang apa yang terjadi. Kanglim mengatakan jika mereka membutuhkan bantuan Gembi dan meminta Gembi untuk ikut bersama mereka. Gembi berkata jika dia belum bisa menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan mereka ke masa depan. Kemudian mereka bertiga pun sepertinya putus harapan ya guys. Sinbi kemudian mengajak mereka mencari Hari. Mereka lalu menuruni bukit untuk pergi ke istana di mana Hari berada. Rupanya para prajurit istana pun sedang berjalan ke bukit itu. Ketika mereka melihat Kanglim dan yang lainnya, mereka pun bersembunyi. Duri kemudian bertanya pada Kanglim seberapa jauh lagi jaraknya untuk pergi ke istana. Prajurit Juwon pun akhirnya teringat dengan teriakan Hari saat memanggilnya nama Kanglim. Juwon dan anak buahnya kemudian keluar dari persembunyiannya dan menanyakan tujuan Kanglim akan pergi kemana. Juwon juga menanyakan apa yang telah mereka lakukan dengan para goblin. Kanglim pun kemudian berbisik kepada Duri jika mereka harus ikut dengan para prajurit. Juwon pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Kanglim dan yang lainnya. Wah, seru banget ya kan? Untuk kelanjutannya akan ada di part berikutnya ya guys.